Oke, kita mulai saja langsung. Yang lain biar menyusul ya. Untuk hari ini kita coba membahas latihan UAS yang kedua ya, yang sudah saya upload di Teams. Oke, kita mulai dulu dari yang nomor satu. Tentukan solusi umum persamaan diferensial dy per dx sama dengan 4x pangkat 3 dibagi dengan y kuadrat. Oke, eh kalau ketemu soal seperti ini, maka kita mengingat-ingat kembali terkait dengan persamaan diferensial yang sudah kita pelajari. Persamaan diferensial yang sudah kita pelajari ada dua ya. Yang pertama itu adalah persamaan diferensial dengan cara pemisah variabel. Kemudian yang kedua itu persamaan diferensial yang diselesaikan dengan eh, faktor integrasi ya. Untuk yang nomor satu ini kita sepertinya menggunakan pemisah variabel. Nah, ini silakan dipisah variabelnya antara ruas kiri dan ruas kanan. Pastikan variabelnya itu sama semua. Ini kita kan punya dy per dx sama dengan 4x pangkat 3 dibagi dengan y kuadrat. Oke, dengan mengalihkan kedua ruas dengan y kuadrat dx, kita akan dapatkan hasilnya adalah y kuadrat dy sama dengan 4x pangkat 3 dx. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Integralkan kedua ruas. Kita integralkan kedua ruas. Jadi integral y kuadrat dy sama dengan integral 4x pangkat 3 dx. Kemudian kalian cari saja nanti turunan dari masing-masing ruas. Integral y kuadrat dy. Jadinya apa? Y pangkat 3 per 3. Sama dengan integral 4x pangkat 3 dx. Ini menjadi 4x pangkat 3 pangkat 4 dibagi 4. Oke, plus C. Plus C-nya cukup di salah satu ruas saja. Oke, plus C-nya cukup di salah satu ruas saja. Kenapa tidak kedua ruas? Ya sebenarnya boleh saja ya kedua ruas. Tapi nanti C yang sebelah kiri dan C sebelah kanan itu kan berbeda. Kita bisa simbolkan C1, C2. Sehingga kita bisa tulis Y pangkat 3 per 3 sama dengan X pangkat 4 ditambah dengan C. C-nya apa? C-nya tidak lain adalah C2 kurangi C1. Nah, ini adalah solusi dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan 4x pangkat 3 per y kuadrat. Oke, seperti itu. Tapi nanti kalau kalian mengerjakan cukup C salah satu ruas, ya sebenarnya sama saja ya. Nah, boleh seperti ini. Tapi harus ada C-nya ini ya. Biasanya kelupaan tuh C-nya ini. Nah, kalau ada C-nya ini berarti dia menunjukkan masih dalam solusi umum. Untuk menentukan solusi khusus, kalau dikasih syarat awal, nah bisa dicari menggunakan syarat awalnya. Oke, itu yang nomor satu. Oke, kemudian yang nomor dua. Perhatikan gambar berikut. Diketahui integral eh, 0 sampai 2 fx dx itu sama dengan min 1. Sedangkan integral 0 sampai 3 fx dx sama dengan min seperempat. Tentukan luas daerah yang diasir. Pahami dulu, luas itu selalu bernilai positif ya, tidak mungkin bernilai negatif. Kita punya daerah yang pertama, daerah yang kedua.
Daerah yang pertama, luas yang pertama, itu tidak lain adalah apa? Kalau integral 0 sampai 2 fx dx itu tidak lain adalah negatif dari luasan yang pertama ya. Pahami bahwa integral itu menunjukkan luasan bertanda, jumlah luasan bertanda. Jadi kalau eh, kurvanya di bawah sumbu X, berarti dia menunjukkan luasannya negatif ya. Integral itu menunjukkan dia nilainya sama dengan negatif dari luasannya. Jadi luasan satu itu tidak lain adalah negatif dari integral 0 sampai 2. Sedangkan yang luasan 2 itu tidak lain apa? Integral dari 0 sampai 2 sampai 3. Oke, luasan pertama langsung saja kita dapatkan bahwa ini negatif. Integral 0 sampai 2 itu min 1. Oh, berarti nilainya 1. Sedangkan luasan yang kedua, kita bisa cari dengan apa? Dengan menggunakan sifat integral. Integral 2 sampai 3 itu bisa kita hitung dengan cara 2. Karena di sini yang diketahui ada batasnya 0, 0, berarti kita bisa jalan. Kalau kita mau jalan 2 ke 3, kita bisa jalan 2 ke 0, kemudian dilanjutkan 0 ke ketiga. 2 ke 0 itu tidak lain adalah negatif dari 0 sampai 2 ya. Integral 0 sampai 2 fx dx ditambah dengan integral 0 sampai 3 fx dx. Sekarang kita ganti nih. Karena sudah diketahui bahwa integral fx dx dengan batas interval 0 sampai 2 itu min 1. Ini nilainya negatif min 1 ditambah dengan 0 sampai 3 berapa itu? Negatif seperempat. Oh, berarti 1 tambah negatif seperempat. Berapa? 3 per 4. Jadi, luasnya itu tidak lain adalah luas 1 tambah luas yang kedua, yaitu 1 ditambah 3 per 4. Yang tidak lain adalah 7 per 4. Oke, itu yang nomor 2. Prinsipnya adalah, kalau kita punya integral A sampai B, fx dx, maka kita bisa pecah intervalnya A ke C, fx dx, ditambah dengan integral C ke B, fx dx. Seakan-akan C dengan C-nya ini saling menghilangkan ya. Cara mengingat-ingatnya seperti itu. Tapi jangan dicoret ya. Jangan dicoret. Jadi bentuknya seperti itu. Oke, itu yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3. Hitung nilai integral berikut. Integral. Berarti kita cari anti turunannya dulu. Kalau integral tentu ya. Kita cari anti turunan dari 3x kuadrat, yaitu 3x pangkat 3 bagi 3. Nanti turunan dari cos atau integral dari cos x, integral dari cos x itu sin x ya. Nah, kalian cari dulu anti turunan, kemudian nanti dimasukkan batas atas kurangi batas bawah. Jadi jangan langsung disubstitusikan ya. Jangan langsung disubstitusikan. Cari dulu anti turunan, baru masukkan, substitusikan batas atas kurangi batas bawah. Sehingga di sini kita dapatkan ini kan 3 bagi 3 kan
Jadi satu ya. Kita dapatkan pi per 2 pangkat 3 ditambah sin pi per 2 dikurangi dengan 0 pangkat 3 tambah sin 0. Berapa tuh? Ini menjadi pi pangkat 3 per 8. Sin pi per 2 berapa? Sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu satu ya. Dikurangi 0, sin 0, 0 ya. Sehingga kita dapatkan hasilnya ini. Pi pangkat 3 per 8 tambah satu. Oke, kemudian yang B. Yang B bagaimana nih? Bentuknya ini kan tidak bentuk sederhana ya. Jadi bukan X pangkat bilangan, atau bukan cos X, atau bukan sin X, atau bukan E pangkat X, atau bukan eh, seper X. Nah, bukan fungsi yang sederhana. Maka tujuan kita adalah menggunakan, kemungkinan besar ini menggunakan metode substitusi, karena kita baru mempelajari metode substitusi ya. Nah, metode substitusi sendiri tujuannya adalah merubah bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang sederhana. Oke, di sini kira-kira yang menjadi U-nya apa? Sepertinya yang fungsi yang dipangkatkan ini, kayaknya sih U-nya X kuadrat tambah X. Maka DU-nya apa? Turunan dari 2X tambah X apa? 2X tambah 1 dx. Jadi diferensial U itu tidak lain adalah U aksen kali dx ya. Nah, berarti sudah kelihatan nih. 2X plus 1 dx-nya nanti berubah jadi, disubstitusikan, kita berubah jadi du ya. Batasnya sekarang, kalau X-nya sama dengan 1, maka U-nya sama dengan 1 kuadrat tambah 1, 2 ya. Kalau X-nya sama dengan 2, maka U-nya sama dengan 2 kuadrat tambah 1, 5. Oh, berarti ini menjadi integral dari 2 sampai 5. 2x plus 1 dx-nya menjadi du. Kan jadi seper x kuadrat tambah x. Kita ganti menjadi u. Kita substitusikan menjadi u. Oh, berarti ini u kuadrat. Bagaimana kita mengintegralkan seperti ini? Biar lebih mudah, kita rubah dulu menjadi u pangkat. 1/u pangkat 2 itu tidak lain adalah u pangkat negatif 2 du. Ingat ya, ketika merubah variabelnya, jangan lupa batasnya juga dirubah. Batasnya juga dirubah. Biasanya kelupaan nih batasnya. Sehingga nanti yang luas kiri dengan luas kanannya menjadi nilai yang berbeda ya. Pastikan batasnya juga berubah. Oke, sehingga kita dapatkan ini, kita cari integralnya. Nanti turunan dari u pangkat min 2. Pangkat min 2 tambah 1 berarti min 1. Oh, berarti ini dibagi dengan min 1 ya. Dihitung di 5, dikurangi dihitung di 2. Nah, ini tidak perlu dirubah lagi ke bentuk X ya. Langsung saja disubstitusikan karena batasnya ini sudah dalam bentuk U ya. Sehingga ini eh, bisa saya tulis biar lebih mudah. Ini kan negatif 1/U dihitung di 5 dikurangi dihitung di 2. Berarti min 1/5 dikurangi dengan negatif 1/2. 1 negatif 1/5 tambah 1/2. Berapa itu? Negatif 2 tambah 5/10. Oh, berarti 3/10 ya. Oke, itu yang B. Yang C. Yang C. Kira-kira U-nya apa nih?
Yang C ini U-nya adalah 1 plus E pangkat X. Sepertinya belum kelihatan ya. Oke, mungkin gini. Ini kita rubah dulu. E pangkat X tambah 1 itu kan bisa kita tulis menjadi E pangkat 1 kali E pangkat X ya. Nah, sudah akan kelihatan nih. Kita akan dapatkan DU-nya apa? Turunan dari 1 tambah E pangkat X. 1 diturunkan 0. E pangkat X diturunkan tetap E pangkat X di X. Jangan lupa DU itu U aksen kali DX. E pangkat X dx kita substitusikan menjadi DU ya. E-nya ini bukan variabel ya, itu adalah bilangan Euler ya. Kita akan dapatkan hasilnya, kita substitusikan berarti E pangkat X dx menjadi DU. Ini 1 tambah E pangkat X menjadi U. E-nya itu kan konstanta bisa kita keluarkan ya. E integral seper U DU. Integral seper U DU apa? Tidak lain adalah ln mutlak U. Karena di sini integral tak tentu, jangan lupa ada plus plus C-nya ya. Kita kembalikan U-nya ke bentuk X. Ini mutlak 1 plus E pangkat X plus C. E pangkat X itu selalu bernilai positif. Karena bilangan Euler itu kan bilangan positif. Dipangkatkan berapapun pasti hasilnya positif ya. Ditambah 1 dia juga pasti positif. Karena sudah pasti positif, maka mutlaknya boleh kita ganti menjadi kurung biasa. Di E kali ln 1 tambah E pangkat X plus C. Kalian tidak ganti ke bentuk kurung biasa juga tidak masalah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Yang nomor 4. Tentukan nilai rata-rata dari fx sama dengan cos 2x. Oke, kita cari dulu nilai rata-rata. Masih ingat rumusnya apa? Rumusnya 1 per B min A integral A sampai B fx dx. Jadi 1 per pi per 2 kurangi negatif pi per 2 integral min pi per 2 sampai pi per 2 cos 2x dx. Ini menjadi seperti ya. Seperti. Nah, cari integralnya. Kita gunakan metode substitusi lagi. Misalkan U-nya 2x ya. Oke, misal U-nya adalah 2x. Berarti DU-nya tidak lain adalah 2 dx. Dx-nya DU per 2. Kita ganti sekarang. Ini menjadi integral cos 2x-nya jadi U, dx-nya menjadi 2, du per 2. Jangan lupa batasnya berubah juga ya. Kalau x-nya min pi per 2, U-nya ini kita masukkan ini menjadi min pi, yang atas menjadi pi. Setengah integral dari cos sin. Sin U dihitung di pi, dikurangi dihitung di min pi. Kita dapatkan ini
setengah sin pi dikurangi dengan setengah sin min pi. Berapa tuh? Tidak lain adalah sin pi itu 0, sin min pi juga 0. 0 kurangi 0. Berarti hasilnya 0 ya. Jadi nilai rataannya tidak lain adalah 0. Kemudian tentukan semua nilai C di I sehingga FC sama dengan nilai rataannya. Berarti kita mencari C akan dicari C sehingga FC-nya sama dengan nilai rataannya. 0 berarti ya. Jadi kita mencari cos 2C sama dengan 0. Cos 2C sama dengan 0. Oke, berarti C-nya berapa saja ya kemungkinannya ya. Kita akan dapatkan eh, cos 2C, cos 0 itu berarti cos yang bernilai 0 itu tidak lain adalah cos berapa ya? Pi per 2 ya. Pi per 2. Nah, maka kita selesaikan. Kita akan dapatkan 2C itu akan sama dengan Pi per 2 ditambah dengan kelipatan kali periodenya cos. Periodenya cos itu 2Pi ya. Atau C sama dengan Pi per 4 tambah bagi 2 semua nih. 3 kali Pi. Bentuk yang kedua, 2C ya sama dengan cos A itu sama dengan cos min A. Oh, berarti negatifnya. Negatif Pi per 2 tambah K kali 2, 2Pi. Oh, berarti C-nya tidak lain adalah negatif Pi per 4 tambah K kali Pi. Jadi kasus ini yang memenuhi di inval ini K-nya untuk yang bentuk yang pertama K-nya 0 ya. Sedangkan bentuk yang kedua juga K-nya 0. Kita dapatkan di sini C-nya sama dengan Pi per 4 untuk bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua C-nya sama dengan min Pi per 4. Jadi C yang mengakibatkan nilai FC-nya sama dengan nilai rataannya tidak lain adalah C sama dengan Pi per 4 dan C sama dengan min Pi per 4. Jadi ada 2C yang memenuhi ya. Perlu diingat-ingat ya. Pertama, nilai rataan. Rumusnya ini. Nah, terus terima nilai rataan untuk integral mengatakan bahwa kalau f-nya itu kontinu, maka menjamin ada C sehingga nanti FC-nya itu sama dengan nilai rataannya pada interval ya. Interval tertutup. Oke, itu yang nomor 4. Lanjut, yang nomor 5. Diberikan grafik fx sebagai berikut ini. Grafik fx seperti ini ya. Kemudian diminta taksir integral 0 sampai 2 fx dx dengan metode jumlah Riemann kanan dengan n-nya 4. Selalu langkah pertama dalam menyelesaikan soal taksiran integral menggunakan metode numerik yang telah kita pelajari, itu langkah pertamanya kita cari dulu delta X-nya. Delta X-nya apa? B min A per N. Berarti 2 kurangi 0 per 4. Ketemunya setengah. Lalu cari X0, X1 sampai 4 ya berarti ya. X0 itu sama dengan A, 0. X1 kita tambah delta. Berarti setengah. X2 tambah delta lagi, 1. X3 tambah delta, berarti 1,5 atau 3 per 2. X4 tambah delta, berarti ketemunya 2 ya. Seperti batas atasnya.
Nah, yang minta riman kanan. Oke, kita mungkin lebih mudah menggambar dulu aja. Kalau sudah dikasih gambar ini lebih mudah lagi nih. Riman kanan secara rumus itu kita pakai batas kanannya. X0 ke X1 berarti pakai titik X1. Ini dia nilai integralnya akan mendekati delta X kali F X1 tambah F X2 tambah F X3 tambah F X4. Oke, itu kalau kanan ya. Kalau kiri berarti nanti X0, X1, X2, X3, X4-nya tidak diikutkan dalam perhitungan. Nah, kalau sudah disajikan dalam gambar ini ya lebih mudah lagi kalian menaksirnya. Kalian tentukan dulu X0, X1-nya. Jadi X0-nya kan 0, X1-nya kan setengah. 1 ini 3/2. 2 ya. Kemudian Fx1 tuh yang mana? Tidak lain adalah yang tinggi garis ini ya, pada titik ini. Yaitu 20. Jadi ini sama dengan setengah kali 20 tambah X2-nya 1 ini ya. Tambah 5. X3-nya 10. F4-nya 25. Nah, kalau kita gambar dalam grafik, dia menjadi seperti persegi panjang ya. Dengan ketinggiannya adalah yang nilai fungsi di titik paling kanan. Jadi kalau dalam grafik lebih mudah lagi. Kalian cukup mencari luasan ini. 20 kali setengah. Ditambah dengan 5 kali setengah. Ditambah dengan 10 kali setengah. Ditambah dengan 25 kali setengah. Seperti itu. Atau bisa juga langsung menggunakan rumus seperti ini ya. Sehingga kita dapatkan berapa ini? 20 tambah 10, 30. 5 tambah 25, 30. Berarti 60. 60 kali setengah sama dengan 30. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Tidak ada, kita lanjut. Oke, yang nomor 6. Misalkan panjang alami suatu pegas adalah 10 cm dan asumsikan bahwa pegas tersebut memenuhi hukum Hoki. Jika gaya yang dibutuhkan untuk menekan pegas tersebut dari panjang alami menjadi 9 cm adalah 2 Newton, maka tentukan kerja yang diperlukan untuk menekan pegas dari panjang alami menjadi 8 cm. Oke, kita punya ini pegas ya. Panjang alaminya 10 cm. Maka titik 10 cm ini kita pakai sebagai titik nol. Hukum Hoki bagaimana? Gaya yang dikeluarkan untuk menekan atau menarik sejauh X, kalau di sini satuannya cm berarti X cm dari panjang alami ya. Dia memenuhi Fx sama dengan
K kali X. Berarti kita perlu mencari K-nya dulu. Jika gaya yang dibutuhkan untuk menekan penggas tersebut dari panjang alami menjadi 9 cm. Ini menjadi 9 cm. 9 cm. Oh, berarti ini ada penekanan sejauh 1 cm. Artinya apa? Artinya F1 itu sama dengan 9 ya. Kok 9? 2 Newton gayanya. 2 Newton ya. Nah, sekarang kita cari K-nya. F. Dia memenuhi Fx sama dengan K kali X. Ya sudah, berarti ini K kali 1 sama dengan 2. Oh, berarti K-nya sama dengan 2. Maka kita akan dapatkan kerja yang diperlukan untuk menekan pegas dari panjang alami menjadi 8 cm. Kalau menjadi 8 cm berarti menekan sejauh 2 cm ya. Di X-nya 2. Jadi kerja yang diperlukan untuk menekan gas dari panjang alami menjadi 8 cm itu sama dengan apa? W ya, usaha. Gaya kali perpindahan. Tapi di sini gayanya itu berubah-ubah ya, tidak konstan. Kalau tidak konstan kita gunakan integral berarti. Integral 0 sampai 2 F. Fungsi apa? Gayanya. Berarti K-nya 2 ya, berarti Kx dx yang tidak lain adalah 0 sampai 2, K-nya berarti 2x dx. Hasilnya adalah nanti turunannya kan x kuadrat dihitung di 2 dikurangi dihitung di 0. Oh, berarti bertemunya 4. Jadi usahanya sebesar 4 ya. Nah, kemudian yang nomor 7. Tentukan f aksen A jika diketahui fx dan A-nya sebagai berikut. Kita ingat-ingat kembali turunan dari fungsi-fungsi transenden ya. Turunan dari E pangkat X terhadap X itu E pangkat X. Kemudian turunan dari A pangkat X terhadap X itu tidak lain adalah A pangkat X kali len A. Turunan dari len X itu seper X. Kemudian turunan dari log sama dengan apa? Seper X len A ya. Nah, yang A. Kita cari dulu F aksen X. E pangkat 2X min 4. Yang kita punya E pangkat X. Mungkin kita gunakan aturan rantai ya. 2X min 4-nya kita misalkan menjadi U. Turunannya apa? E pangkat U kali U aksen. Berarti E pangkat 2X min 4 kali U aksen. 2 ya. Jadi turunannya itu menjadi E pangkat U kali U aksen ya. Aturan rantai. Kalau yang ini berarti kita gunakan turunan logaritma ya. Yaitu seper X. A-nya berapa?
A-nya 3. Oh, berarti len 3. Maka F aksen 2 itu tidak lain adalah E pangkat 2 kali 2 min 4 kali 2 ditambah dengan 1/2 len 3. Berapa itu? 2 kali 2 kan 4. 4 kurangi 4, 0. E pangkat 0, 1. 1 kali 2, 2. Kalau yang bawah, ya. Kalau yang itu 1/2 kali len 3, kita biarkan saja seperti itu, tidak masalah ya. 2 len 3. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Atau kalau mau kalian bisa rubah menjadi 3/2. Oke, selanjutnya yang B. Nah, yang B ini sepertinya agak panjang ya. Fx-nya kita misalkan Y. Y sama dengan X plus 1 pangkat X. Kita gunakan turunan logaritmik. Karena apa? Karena dia bentuknya fungsi pangkat fungsi. Fungsi pangkat fungsi. Jadi yang kita cari F aksen X dulu. Yaitu dy per dx ya. Oke, kita lenkan kedua ruas. Jadi len Y sama dengan len X tambah 1 pangkat X. Dengan menggunakan sifat len, X pangkat 1 pangkat X-nya, X-nya nanti bisa maju ke depan. Di X len X plus 1. Yang kiri len Y ya. Kemudian turunkan kedua ruas. Jadi ini ke sini itu eh, len kedua ruas. Ini menggunakan sifat len. Nah, kemudian turunkan kedua ruas terhadap X ya. Jadi D len Y dx sama dengan D X kali len X plus 1. Yang kiri, yang kiri. Len Y diturunkan terhadap X. Tidak bisa langsung ya, kita gunakan aturan rantai. Turunkan dulu terhadap Y kali dy per dx. Kalau yang kanan kita pakai aturan perkalian. Ini kan ada fungsi X kali len X plus 1 ya. U kali V. Turunannya apa? U aksen kali V tambah U V aksen. U-nya X. U aksennya berarti 1 ya. V-nya len X plus 1. Tambah U X ya. V aksennya turunan dari len X plus 1. Yaitu 1/X plus 1 kali 1 ya. Kali turunan yang X plus 1. Pakai aturan lantai lagi. Nah, len Y diturunkan terhadap Y menjadi seper Y. Seper Y dy dx sama dengan kita dapatkan len X plus 1 ditambah dengan X bagi dengan X plus 1. dy per dx sama dengan Y kali len X plus 1 plus X dibagi dengan X plus 1 ya. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan Y.
Kita dapatkan dy per dx atau f aksen x-nya adalah y-nya apa tadi? X tambah 1 pangkat x ln x tambah 1 tambah x per x tambah 1. Yang dicari apa? F aksen 1 ya. A-nya tadi 1 ya. Oke, A-nya 1. F aksen 1 berarti 1 tambah 1. X-nya ganti 1. Dipangkatkan 1. Ln 1 tambah 1 ditambah dengan 1 per 1 tambah 1. 1 tambah 1, 2. Berarti 2 kali ln 2 ditambah dengan setengah. Boleh kalikan distributif. Kita dapatkan 2 ln 2 ditambah 1 ya. Oke, seperti itu. Jadi, kalau ketemu bentuk fungsi, dipangkatkan fungsi, mencari turunannya kita menggunakan turunan logaritmik. Caranya gimana? Kita lonkan kedua ruas, gunakan sifat logaritma, kemudian turunkan kedua ruas terhadap X menggunakan turunan implisit. Sehingga kita akan dapatkan dy dx yang tidak lain adalah f aksen X-nya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Sampai sini? Belum ada? Saya ingatkan kembali ya, namanya silakan dirubah ke bentuk formatnya NIM nama. Ya nanti ketika saya mengisi presensi lebih mudah. Oke, kita lanjut yang nomor 8. Misalkan R adalah daerah tertutup di kuadran pertama yang dibatasi oleh kurva parabola Y sama dengan 3x kuadrat dan garis Y sama dengan 3x. Tentukan titik potong garis dan kurva di atas serta sketsa daerah R. Oke, kita cari dulu titik potongnya. Y sama dengan 3x dan kurva Y sama dengan 3x kuadrat. Kita eliminasi salah satu variabel, paling mudah ya substitusikan saja Y sama dengan 3x ke Y sama dengan 3x kuadrat. Kita dapatkan 3x sama dengan 3x kuadrat. 0 sama dengan 3x kuadrat dikurangi 3x. Kedua ruas mungkin bolehlah kita langsung distributifkan aja ya. 3-nya keluar, X-nya juga keluar. Yang 3x kuadrat dibagi 3x jadinya X. Sedangkan 3x dibagi 3x jadinya 1. Maka ini akan bernilai 0 ketika 3x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 0 ya. Atau bisa juga yang x min 1-nya yang 0. Kita dapatkan x-nya sama dengan 1. Jadi dia akan berpotongan di x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Hati-hati yang di sini yang diminta titik potong ya. Berarti kita cari juga y-nya. Y-nya masukkan ke salah satu, boleh sama saja ya. 3 kali 0, oh ketemunya 0. Sedangkan yang ini y sama dengan 3 kali 1, ketemunya 3. Titiknya berarti 0,0 dan 3,3. Nih, titik potongnya. Nah, sekarang sketsanya bagaimana? Titiknya 0,0 dan 3,1,3,3. X-nya 1, Y-nya 3. 1,3 ya. Nah, parabola terbuka ke atas ya. Garis
Jadi garisnya ini Y sama dengan 3X, parabolanya Y sama dengan 3X dikuadratkan. Oke, kemudian yang B, tentukan luas. Luas daerah R. Untuk kasus ini sepertinya iris tegak mendatar keduanya sama-sama bisa, tapi biar tidak usah merubah ke bentuk X sama dengan, kita irisnya tegak saja ya. Tegak. Kalau tegak ini berarti kita punya delta, delta X. Titik sampelnya apa? X berarti ya. Titik sampelnya X. Oh, berarti di sini paling bawah itu di parabola. Ketinggiannya berarti 3X kuadrat. Yang atas itu garis berarti 3X. Yang B, luasan irisannya ini, yang kita gambar ini, delta A-nya adalah 3X dikurangi dengan 3X kuadrat kali delta X. Maka A luasnya itu tidak lain adalah integral X-nya kita irisnya dari 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1, 3X min 3X kuadrat dx. Yang diminta apa? Tentukan luas daerah. Berarti sampai ke nilai akhir ya. Tidak cukup cuma integral seperti ini. Berarti kita cari dulu anti turunannya. Ini tidak lain adalah 3X kuadrat per 2. Yang ini 3X pangkat 3 bagi 3 berarti X pangkat 3. Dihitung di 1 dikurangi dihitung di 0. Kita dapatkan substitusikan 3 per 2 kurangi 1 dikurangi 0. Berarti ini ketemunya 1 per 2. Oke, kemudian yang C. Tentukan integral yang menyatakan volume benda pejal dengan alas R, alasnya R ya, dan irisan penampang yang tegak lurus sumbu X berbentuk setengah lingkaran. Nah, setiap kita iris tegak seperti ini, bentuk penampangnya itu seperti lingkaran, setengah lingkaran. Yang C, jadi kita punya diiris tegak lurus sumbu X, berarti seperti ini ya. Bayangkan, ini alas dari suatu benda pejal, kemudian bendanya itu timbul ke muka kalian, ke depan kalian. Nah, ketika kita potong seperti ini tegak, kita akan dapatkan eh, ini irisannya. Nah, ini timbul setengah lingkaran. Delta V-nya apa ini? Delta V-nya itu berarti setengah lingkaran. Oke, kita cari dulu jari-jari lingkarannya. Tadi kan ini berarti ada ketebalannya itu delta X ya. Titik sampelnya X. Bawah itu parabola berarti 3X kuadrat. Atas itu garis 3X. Kita punya D diameter. Itu tidak lain adalah 3X dikurangi dengan 3X dikuadratkan. Oh, berarti R-nya 3X min 3X kuadrat per 2. Jari-jari setengah lingkarannya ya. Delta V-nya apa? Delta V-nya itu luas setengah lingkaran kali ketebalannya. Berarti delta X ketebalannya, setengah lingkarannya berarti setengah pi R. R-nya ini 3X min 3X dikuadratkan per 2. Setengah pi R dikuadratkan. Jadinya ini.
Nah, ini boleh kalian sederhanakan ya. Boleh disederhanakan. Nah, silakan disederhanakan sendiri. Sehingga kita akan dapatkan volumenya adalah kita ngirisnya dari X-nya berapa? 0 sampai 1. Berarti integral 0 sampai 1 setengah pi 3x min 3x dikuadratkan bagi 2 kita kuadratkan kali dx. Ini per 2-nya itu juga dikuadratkan ya. Nah, ini boleh disederhanakan. Oke, yang C seperti itu. Jadi tergantung dengan penampangnya ya. Kalau penampangnya persegi berarti nanti D-nya ini menjadi sisi ya. Dengan sisinya ini. Oke, yang D. Tentukan integral yang menyatakan volume benda putar yang diperoleh dengan memutar daerah R terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Sumbu putarnya sumbu Y. Nah, kira-kira mau pakai metode apa? Kalau kita irisnya tegak, ini kan sejajar ya. Sejajar irisan, sejajar sumbu putar. Di bawah saja. Irisan sejajar sumbu putar. Nanti kita menggunakan metode kulit kulit tabung. Delta X. Kalau ada delta X berarti titik sampelnya X. Ini X. Berarti yang bawah ini 3X kuadrat, yang atas 3X. Bayangkan irisan ini kita putar terhadap sumbu Y. Ini kita putar. Nah, delta V-nya apa? Delta V-nya itu tidak lain adalah kulit tabung rumusnya apa? 2 pi R, 2 pi R kali H kali ketebalan. Kalau di sini delta X ya. Nah, di sini R-nya apa? Dari sumbu putar ke titik sampel X ya. Berarti 2 pi X. H-nya ketinggiannya 3X min 3X kuadrat delta X. Maka volumenya adalah integral irisnya dari X-nya 0 sampai 1. 2 pi kali X, 3X min 3X dikuadratkan dx. Boleh juga kalian irisnya hmm, mendatar ya. Sumbu putarnya Y. Mendatar. Kalau mendatar berarti kita punya delta Y. Titik sampelnya adalah Y. Kalau ini Y, maka titik ini digaris. Ini berarti Y per 3. Kan X sama dengan Y sama dengan 3X. Oh, berarti X-nya Y per 3 ya. Sedangkan yang ini, itu X-nya sama dengan
akar Y per 3 ya. Akarnya sampai bawah. Y sama dengan 3X dikuadratkan. Oh ya, seperti ini. Nah, ini irisan tegak lurus sumbu putar. Jadi kita menggunakan metode cincin ya. Cincin apa? Delta V sama dengan pi R luar kuadrat kurangi R dalam kuadrat kali ketebalannya. Di sini delta, delta Y. Jadi delta V-nya sama dengan pi. Jari luarnya apa? Yang akar Y per 3 dikuadratkan. Jadi dalamnya apa? Y per 3 delta Y. Oh, berarti volumenya. Nah, kalau Y berarti kita iris dari Y-nya 0 sampai 3. Berarti integral 0 sampai 3 pi Y per 3. Ini Y kuadrat per 9 di. Nah, ini kalau kita putar, dia akan membentuk seperti cincin. Nah, seperti cincin ya, seperti donat. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Yang nomor 9. Segelas kopi bertemperatur 95 derajat Celcius diseduh di dalam ruang dengan temperatur selalu konstan 20 derajat Celcius. Setelah 2 menit, temperatur kopi turun menjadi 90 derajat Celcius. Misalkan T besar T menyatakan temperatur kopi dalam derajat Celcius sejak diseduh, kemudian T-nya itu dalam menit ya. Tentukan persamaan diferensial yang dipenuhi oleh T besar T beserta syaratnya. Oke, yang diketahui dulu. Segelas kopi bertemperatur 90 derajat Celcius diseduh dalam ruang. Oke, berarti ini sebagai suhu awal ya. Berarti T nolnya 95. Kemudian R ini sebagai suhu ruangan. Setelah 2 menit berarti T2 sama dengan 90. Kita diminta menentukan persamaan diferensial. Oke, berarti ini D untuk menyingkat penulisan ya. Jadi T, oke, dt per waktu itu sama dengan K kali T dikurangi dengan suhu ruangan, selisih suhu awal, suhu dengan suhu ruangan ya. Suhu kopi dengan suhu ruangan. Di T-nya ini tidak lain adalah T besar T kecil ya. Fungsi ya. T besar ini fungsi. Fungsi T. Syaratnya T0-nya 95,
Kemudian T2-nya 90. Oke, yang B, tentukan solusi dari persamaan diferensial pada bagian A. Kita mencari solusinya. Solusinya gimana? Nah, ini kita selesaikan dengan pemisah variabel ya. Mungkin kita ganti dulu saja, R-nya kan sudah diketahui ya. dt per dt, T kecil sama dengan K kali T min R-nya 20. Kita pisah variabelnya, T besar di ruas kiri, berarti ini 1 per T besar min 20, dt sama dengan K kali dt. Kita integralkan kedua ruas, ya ini T besar ya, sama dengan integral K dt. Ingat, K-nya ini adalah konstanta ya. Integral dari T min 20, seper T min 20. Kalian bisa menggunakan metode substitusi dengan U-nya adalah T min 20. Di, U-nya sama dengan T min 20, berarti DU sama dengan DT. Di yang ruas kiri ini menjadi integral seper U DU. Yang kanan menjadi K kali T ya. Yang ini kita akan dapatkan hasilnya adalah ln U. Pastinya salah satu ruas saja ya. Saya taruh di ruas kanan saja. Kita eksponenkan kedua ruas. Jadi eksponen ln U-nya adalah T min 20. Karena T-nya ini dia, T awalnya kan 95 ya. Lebih besar dari suhu ruangan ya. Suhunya itu pasti, po- eh, suhunya itu pasti di atas suhu ruangan. Jadi mutlaknya boleh kita hilangkan. Di E pangkat K E plus C. Kedua ruas kita eksponenkan. Kita akan dapatkan E pangkat ln saling inverse. Jadi saling menghilangkan. Kita dapatkan hasilnya T min 20 sama dengan, ini bisa saya tulis menjadi E pangkat C. Ini C kecil ya. C kecil E K T. E pangkat C itu kan adalah suatu konstanta ya. Yang bisa kita tulis menjadi C besar. T min 20. Di T-nya sama dengan 20 ditambah dengan C E pangkat K kali T. Nah, kita perlu mencari C dan K-nya dengan info T0 sama dengan 95. T0-nya sama dengan 95, maka 95 sama dengan 20 tambah C kali E pangkat K kali 0. Pangkat 0 kan 1 ya. Berarti 95 sama dengan 20 tambah C. Kita dapatkan C-nya tidak lain adalah 75. Kemudian T2-nya 90 ya. Maka 90 sama dengan 20 tambah C. C-nya kita ganti langsung aja ya. C-nya kan 75. 75 E pangkat 2 kali K. 90 kurangi 20, 70. E pangkat 2K itu 70 bagi 75. Kita bagi berapa ya? 5 kali ya.
Kemudian kita lenkan kedua ruas. Jadi len ini jadi 14/15. Ini len E pangkat 2K. Len E pangkat 2K menjadi 2K. Jadi kita dapatkan K-nya tidak lain adalah setengah kali len 14/15. Nah, ini nanti bisa masuk ke len jadi pangkat setengah menjadi akar ya. Jadi akar 14/15. K-nya ini. Jadi kita dapatkan solusinya T sama dengan 20 tambah C-nya adalah 75. E pangkat K-nya len akar 14/15 kali T. T-nya taruh depan saja ya. Biar tidak membingungkan. Apakah T-nya dikalikan akar 14/15 atau dikalikan dari hasil lennya. Jadi lebih aman T-nya taruh depan aja. T kali len eh tadi len akar 14/15. Yang C, berdasarkan survei, kopi paling nikmat diminum pada temperatur 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Tentukan durasi waktu kopi dapat diminum dalam rentang temperatur tersebut. Ya, berarti kita mencari T, suhunya. Oke, kita mencari. Dan di ini tujuannya kita mencari T, suhu, di antara 50 sampai 60 derajat ya. T-nya apa tadi? T-nya tidak lain adalah eh, 20 tambah 75 E pangkat T len akar 14/15 ya. Sampai 60. Sehingga kita dapatkan kurangi 20 semua berarti 30. 75 E pangkat T len akar 14/15. Ini 40. Bagi 75. 30/75 E pangkat T len akar 14/15. 40/75. Nah, kita mau hilangkan eksponennya, kita lenkan kedua ruas. Len berapa ini? Bagi 5 ya. Bagi 5 berarti 6/15. 8/15. Len eksponen saling menghilangkan. Kita dapatkan T kali len akar 14/15 ya. Ini len 6/15. Kita bagi, kita dapatkan T-nya itu di antara len 6/15 dibagi dengan len akar 14/15. Nah, ini len 8/15 dibagi dengan len akar 14/15. Jadi waktu yang dibutuhkan sekitar ini ya. Tidak tidak bulat ya.
Prinsipnya, kalau pertidaksamaan ada eksponen, kita mau menghilangkan eksponennya dengan eh, kita hitung logaritma ruas kanan dan ruas kirinya. Tandanya tidak akan berubah. Kenapa tidak berubah? Karena ln itu dia fungsi kontinu yang monoton naik ya. Jadi tidak akan merubah urutannya. Oke, itu yang nomor 9. Ada yang tanyakan dulu? Cek ya, barangkali saya ada yang salah tulis atau salah hitung. Sampaikan saja apabila ada kesalahan. Kalau belum ada, kita lanjut ke nomor yang terakhir, yang nomor 10. Suatu tangki memiliki kapasitas 400 liter penuh berisi larutan garam yang mengandung garam terlarut sebanyak 60 kilogram. Ke dalam tangki tersebut dialirkan larutan garam dengan konsentrasi 1/20 kilogram per liter dengan laju 10 liter per menit. Pada waktu bersama, larutan dalam tangki dialirkan keluar dengan laju 20 liter per menit. Asumsikan bahwa larutan di dalam tangki teraduk sempurna setiap saat. Oke, kita coba yang A. Tentukan volume larutan di dalam tangki pada saat T. Volume. Berarti tidak lain adalah volume awal tambah dengan volume masuk dikurangi dengan volume keluar dalam T ya, dalam waktu T. Oke, berarti volume sama dengan volume awalnya adalah 400 ditambah dengan volume masuk 10 liter per menit. Jadi 1 menit itu 10 liter. Kalau T menit berarti 10 kali T. Dikurangi dengan keluar 20 liter per menit. Kalau waktunya T berarti 20 T ya. Sehingga kita dapatkan V-nya tidak lain adalah 400 kurangi 10 T. T-nya di antara 0 sampai 40. T-nya boleh 0. Nah, itu yang A. Mudah ya. Biasanya yang bagian C itu yang A itu pasti soal-soal yang mudah. Bagian 10B. Jika Y menyatakan massa garam, Y massa garam ya, terlarut dalam tangki pada saat T, tentukan suatu persamaan diferensial yang diperoleh oleh Y beserta nilai awalnya. Jadi kita mencari bentuk DY per DT-nya ya. Di laju perubahan massa garam. Jadi berat garam ya yang terlarut. Itu adalah DY per DT. Kita coba analisis dulu ya. Kemudian laju massa garam masuk. Massa garam masuk berapa nih? 1/20 kilogram. Dalam 1 menit itu, ini kan 1/20 kilogram itu per liter ya. Padahal dalam 1 menit itu 10 liter. Oh, berarti ini kali 10. Yang tidak lain adalah
setengah ya. Setengah kilogram per menit ya. Oke, saya ulangi dulu lagi. Laju massa garam. Laju massa garam itu kan yang masuk itu 1/20 kilogram per liter. Dalam 1 menit itu ada 10 liter. Berarti ini kali 10 liter per menit. Sehingga kita dapatkan ini tidak lain adalah setengah kilogram per menit. Itu yang masuk. Yang keluar kan ada ya. Kan dikeluarkan 20 liter. Dengan asumsi teraduk sempurna ya. Sedangkan laju massa garam terlarut yang keluar, yang keluar itu berarti massa garam yang terlarut berarti Y dibagi volume. Volumenya itu kan 400 min 10 T. Saat T ya ini. Dibagi volume berarti ini 1 liter. 1 liter itu masanya segini. Padahal yang keluar dalam 1 menit itu 20 liter ya. Jadi Y per 400 kurangi 10 T ini dalam satuan kilogram per liter ya. Dalam satuan liter dibagi volume. Kenapa dibagi volume? Biar satuannya itu dalam liter ya. Padahal dalam 1 menit itu 20 liter. Berarti kita kalikan dengan 20. Kita dapatkan hasilnya tidak lain adalah 20 Y per 400 min 10 T. Atau atas dan bawah kedua-duanya boleh kita bagi dengan 1/10 kali ya. Bagi dengan 10. Berarti 2Y per 40 min T. Nah, kita hubungkan laju perubahan massa garam, berarti dy per dt, itu tidak lain adalah massa yang masuk dikurangi massa yang keluar. Di setengah dikurangi dengan 2y min 40 min T. Di mana dengan massa awalnya, Y0-nya adalah 60 kilogram ya. Y0 itu massa awal. Tentukan suatu persamaan. Oke. Kemudian yang C. Ini selesai ya, yang B ya. Yang C ini kayaknya lebih panjang yang C. Kita selesaikan ini menggunakan eh, menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan faktor integrasi ya. Jadi kita rubah dulu ke bentuk dy per dt tambah eh, pt kali y sama dengan ct. Variabelnya kan ini t ya. Kita dapatkan dy per dt, ini pindah ruas, kita tambah dengan kedua ruas dengan 2y dibagi 40 min t, berarti 2 per 40 min t kali y sama dengan setengah. Nah, kita dapatkan faktor integrasinya. Di X sama dengan E pangkat integral dt.
Jadi integral PX ya. PT ya. Sama dengan apa? Ini menjadi E pangkat min 2 ln 40 min T. T-nya kan kurang dari 40, berarti selalu positif ya 40 min T-nya. Ini bisa kita tulis menjadi E pangkat ln 40 min T pangkatnya min 2. Sehingga ini saling inverse, kita dapatkan 40 min T pangkat min 2 yaitu 40 min T 1/40 min T pangkatnya pangkat 2. Nah, kemudian kalikan kedua ruas dengan faktor integrasi ya. Kita dapatkan 1/40 min T dikuadratkan dy per dx ditambah dengan 2/40 min T pangkat 3 Y sama dengan 1/2 kali 40 min T pangkat 2. Nah, kemudian eh, bentuk ini itu akan menjadi faktor integrasi kali Y yang luas kanan menjadi integralnya ya. Kenapa seperti itu? Nah, sebenarnya ini kan bentuknya dalam bentuk U kali V aksen tambah U aksen V. Oke, ini U V aksen tambah U aksen kali V. Sehingga yang luas kanan ini tidak lain adalah D U kali V. Kita integralkan kedua ruas. Yang ruas kiri menjadi U kali V. Yaitu 1/40 min T kuadrat kali Y. Sama dengan integral ini ya. Nah, cari integralnya. Kita cari integralnya di 1/40 min T dikuadratkan Y menggunakan metode substitusi ya. Dengan menggunakan metode substitusi nanti kalian bisa hitung integralnya adalah 1/2/40 min T. Gunakan metode substitusi. Punya 40 min T. Nah, maka kita akan dapatkan Y-nya adalah, oh ini plus C ya, integral tak tentu. Y-nya adalah oh, kalikan 40. Jadi, kita kalikan kedua ruas dengan 40 min T dikuadratkan. 40 min T dikuadratkan kali 1/40 min T plus C. Karena Y0-nya sama dengan 60 kg, maka kita dapatkan 60 sama dengan 40 min 0 dikuadratkan
seper 2 kali 40 min 0 plus C. Di 60 sama dengan 1600, berarti 80 plus C ya. Kita kalikan saja, berarti 60 sama dengan 20 ya berarti ya. Plus 1600 C. Di 40 sama dengan 1600 C. C-nya kita dapatkan 40 bagi 1600. Seperempat puluh. Jadi solusinya Y sama dengan 40 min T dikuadratkan kali seper 2 kali 40 min T tambah seperempat puluh. Itu boleh kita distributifkan, berarti seper berarti 40 min T bagi 2 ditambah 40 min T dikuadratkan bagi 40. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah konsentrasi larutan garam pada volume 100 liter ya. Ketika volume 100 liter, maka 100 sama dengan, jadi kan rumusnya V sama dengan 400 min 10T ya. Berarti 100 sama dengan 400 min 10T. Berarti 300 min 300 sama dengan min 10T. T-nya berarti ketemu 3 ya. Ketika 100 liter berarti waktunya T-nya sama dengan 3. Oke, saat T-nya sama dengan 3, maka massa larutan saat T-nya sama dengan 3 atau volumenya sama dengan 100 liter ya. Masanya tidak lain adalah Y3. Berarti T-nya diganti 3 ya. 30. 3. 30 ya. Kan 300 bagi 10, 30. Berarti 40 kurangi 30 per 2 tambah 40 kurangi 30 dikuadratkan per 40. Kita dapatkan hasilnya adalah, ini berapa? 10 bagi 2, 5 tambah 100 bagi 4. 100 bagi 40. Ini 5, 2. Nah, berarti ketemunya 5 tambah 2,5. 7,5 kilogram. Konsentrasi. Konsentrasi itu massa bagi volume. Jadi 7,5 dibagi 100. 0,075 kilogram per liter. Nah, ini adalah konsentrasi yang kita cari. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, saran saya silakan dicoba ya. Dicoba soalnya tadi, kira-kira seberapa besar kalian paham tanpa melihat catatan atau melihat video rekaman yang nanti mungkin akan saya upload.
Ada yang ditanyakan nggak? Tidak ada? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan presensinya berdasarkan yang di Zoom ini ya. Jadi tidak perlu mengisi form kehadiran. Baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.